Racikan Berita. Ya, selanjutnya saya kira minta Pak Haris Azhar ya untuk juga menyampaikan pandangannya ya, tentang terbitnya Perpu. Saya persilakan Pak Haris Azhar. Saya mungkin nambahin aja dikit pandangan saya, ada dua hal terkait Perpu ini. Sesuatu yang sangat umum soal materinya dan juga soal cara pembentukannya. Saya pikir kalau soal materinya yang juga terkait dengan pembentukannya, sejak munculnya Undang-Undang Omnibus lalu sudah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi, sebetulnya ada sejumlah kecurangan lain yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya juga merubah undang-undang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi alat masaknya undang-undang yang diperbaiki, jadi bukan menunya atau materinya yang diperbaiki, tapi alat masaknya yang diperbaiki. Sudah dibiarkan undang-undang tersebut, undang-undang tata cara pembentukan perundang-undangannya dirubah, yang sebetulnya masyarakat nggak banyak marah, tapi dirubah sama pemerintah dan DPR. Masih juga muncul Perpu. Jadi Perpu ini sebetulnya menunjukkan kegelisahan pemerintah terhadap dirinya sendiri. Gitu. Jadi ketika MK-nya sebetulnya sudah sangat negosiatif, ini penilaian saya, juga undang-undang PP3-nya sudah diperbaiki, masih juga muncul Perpu ini. Nah, ini menunjukkan ada yang dikejar, ada yang digesa-gesakan oleh pemerintah. Lalu kegesa-gesaan itu semakin mengada-ada ketika alasannya karena Perpu itu harus dalam keadaan situasi yang genting, tidak kelihatan kegentingan tersebut. Kita masih bisa berkumpul di sini, Pak Polisi juga masih bisa hadir. Lalu kegentingannya di mana? Kalau kegentingannya dari sisi ekonomi dan politik global, saya pikir sudah ada pertemuan G20 kemarin yang pemerintah juga ikut. Kecuali pemerintah tidak ikut dan namanya dirubah menjadi G19. Tapi pemerintah ikut dan itu ada di Indonesia, dan sejumlah catatan terhadap situasi politik dan ekonomi global juga sudah ada di sana, dan tidak menunjukkan kegentingan bahwa kita prihatin dengan Ukraina, banyak korban sipil, iya, tetapi kegentingan tersebut tidak serta-merta bisa. Kalau mau dilihat bahwa situasi perang dan dampak ekonominya besar, ada banyak peran lain yang juga Indonesia penting untuk berkontribusi. Lalu produk hukumnya apa? Indonesia berkali-kali menyatakan dukungan terhadap Palestina, tetapi apa produknya yang konkret? Di Indonesia juga tidak ada. Nah, artinya saya ingin mengatakan bahwa argumentasi kegentingan internasional pada Indonesia itu perlu diuji, dan sementara karena belum diuji, tidak bisa diuji oleh publik, saya ingin katakan itu tidak valid. Nah, Ibu Bapak sekalian, teman-teman, menarik sebulan terakhir ya di Desember, selain soal Perpu Ciptaker, juga muncul pernyataan bahwa tidak perlu OTT, tidak perlu operasi tangkap tangan. Pemerintah lewat salah satu menterinya mengatakan tidak perlulah OTT karena itu menunjukkan seperti negara-negara maju itu tidak ada OTT. Saya ingin menyandingkan pernyataan tersebut dengan munculnya Perpu. Jadi kalau OTT, korupsi tidak dianggap sebagai sebuah kegentingan, gitu. Tapi Perpu menunjukkan ada yang genting. Nah, ini menurut saya ada standar yang berbeda untuk melihat situasi di Indonesia selama ini. Nah, praktek-praktek seperti ini sudah banyak, bahkan juga tertulis di dalam Perpu tersebut. Ada ketidakberpihakan kepada buruh, kepada kaum pekerja, kepada masyarakat adat, kepada pelaku-pelaku usaha dan industri informal dan jalanan yang bakal terkena dampak.
Jadi teman-teman sekalian, menurut saya kita nggak perlu capek-capek menolak Perpu. Ini hanya membutuhkan akal sehat yang bisa kita praktekkan 10 menit setelah kita bangun pagi. Kita tahu, kita kumpulkan informasi soal Perpu, maka kita akan gampang bersepakat dan mengatakan bahwa Perpu ini penuh tanda tanya dan hanya menunjukkan kegemetaran negara menghadapi dirinya sendiri. Kalau masyarakat sudah siap dibikin susah. Ada satu band punk dari Amerika yang bilang kaum pekerja itu pagi-pagi disuruh kerja, tapi malam-malam dibunuh. Itu adalah metafor untuk mengatakan dari awal kaum pekerja yang disuruh bekerja, tapi begitu selesai bekerja mereka lah yang dibunuh karena mereka tidak bisa menikmati hasil pekerjaannya karena hasil pekerjaannya dinikmati oleh orang yang lain. Hal-hal tersebut jelas di Perpu ada, cuti dikurangi, libur dikurangi, hak-hak pekerja yang sudah sangat umum diakui malah dihilangkan lewat Perpu tersebut. Untuk itu mungkin saya menduga dan sepakat bahwa kita berkumpul di sini di DPR sebetulnya sebagai sebuah awalan untuk menyampaikan getaran kita ke dalam gedung Senayan ini, gedung DPR, bahwa sudah sepatutnya Perpu ini ditolak oleh DPR. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bilang keren cadas. Jadi kawan-kawan semua, saya di sini sebenarnya ingin meliput, tapi rupanya Presiden atau Ketua Umum KSPSI mengundang saya ke sini. Itu prosedur yang formalnya, tapi secara substantif material saya setuju apa yang disampaikan oleh kawan-kawan buruh semuanya. Ya, tepuk tangan para buruh. Karena saya pun berpandangan Perpu ini membangkang konstitusi, sebagaimana dikatakan oleh Denny Indrayana, Profesor Denny Indrayana. Dikatakan pula oleh Profesor Jimli Asliki, kalau ini bentuk kesombongan dari Presiden Jokowi dan bahkan bisa mengarah kepada impeachment kalau perbuatan-perbuatan ini dilakukan dan kemudian DPR berkeinginan untuk menindaklanjuti ini lebih lanjut karena jelas-jelas ini tidak patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi. Kita tahu kawan-kawan semua, walaupun Mahkamah Konstitusi itu terus terang akhir-akhir ini banyak mengecewakan publik, terutama misalnya keputusan mengenai presidensial threshold yang sampai saat ini itu tetap dipertahankan, padahal jelas-jelas itu mengangkangi hak berdemokrasi kita semua. Coba bayangkan, Jumhur Hidayat tidak bisa jadi calon presiden kalau tetap ada presidensial threshold. Mana Jumhur Hidayat? Karena akhirnya dengan presidensial threshold hanya 4 maksimal slot saja. Padahal kita ketahui bahwa ada 18 partai politik. Tapi kendati demikian, namanya putusan Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution, sebagai penjaga konstitusi, itu tetap harus dihormati. Karena itu terkait komitmen kita sebagai negara hukum, rule of law. Jadi bukan rule by law, bukan negara kekuasaan, tapi negara hukum. Perintah Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi jelas, yaitu membuat undang-undang ciptaker yang berdasarkan pada 2 hal. 1, harus didasarkan pada basis yang jelas. Dan basis itu sudah dibuat dengan perubahan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana di situ disinggung juga pembentukan undang-undang omnibus law yang bersifat omnibus law. Tetapi persoalannya adalah perintah untuk membuat undang-undang ciptaker dengan proses legislasi biasa antara DPR dan Presiden itu yang tidak dilaksanakan melalui Perpu ini. Bahkan secara sengaja, kawan-kawan semua, Presiden berusaha untuk mengangkangi hak konstitusional, hak legislasi dari DPR. Jadi, bapak-bapak DPR sekalian, sangat aneh bin ajaib kalau mereka tidak menolak Perpu ini. Sekali lagi, aneh bin ajaib kalau DPR tidak menolak Perpu ini.
Kenapa? Karena jelas-jelas mengangkangi kewenangan legislasi DPR yang setelah perubahan konstitusi itu beralih dari presiden ke DPR. Jadi perintah untuk membentuk undang-undang dalam kesempatan yang pertama ada pada DPR. Soalnya adalah bagaimana kalau DPR juga tiba-tiba mengabulkan Undang-Undang Ciptaker? Kira-kira buruh mau ngapain? Jadi kalau kita bicara konstelasi politik, kawan-kawan semua, bisa jadi tiba-tiba bapak-bapak, ibu-ibu di dewan ini bukan tersinggung dengan kekuasaan presiden yang otoritarianistik, tapi malah mengaminkan. Aneh bin ajaib. Padahal jelas-jelas mengangkangi kewenangan konstitusional mereka. Kalau demikian, ya sudah, kita nggak bisa lagi berharap dengan DPR. Kita datang lagi ke Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan saya adalah, kira-kira kalau kita datang ke Mahkamah Konstitusi bakal dikabulkan kan? Dikabulkan nggak? Pembatalan Perpu ini. Perpu nanti menjadi undang-undang kan? Kita bawa ke Mahkamah Konstitusi, kira-kira dikabulkan nggak? Kalau seandainya DPR tidak menolak Perpu, MK tidak membatalkan undang-undang yang sudah Perpu yang sudah menjadi undang-undang, pertanyaan saya, apa yang mau dilakukan? Apa yang mau dilakukan? Saya nanya. Saya nanya. Karena negara ini dibangun berdasarkan azas-azas pembagian kekuasaan. Didasarkan pada konstitusi yang kita sepakati bahwa ada check and balances, ada keseimbangan, ada saling cek dan saling mengimbangi dalam kekuasaan negara. Tidak boleh kekuasaan eksekutif presiden mengangkangi dan menghilangkan kekuasaan lainnya, dan kekuasaan lainnya diam saja. Jadi itulah sendi bernegara hukum yang kita sudah tuliskan di dalam konstitusi kita. Jadi sobat semuanya, kawan-kawan semuanya, saya hanya bertanya, seandainya Perpu ini menjadi undang-undang, tidak dibatalkan oleh DPR, tidak dibatalkan oleh MK, apa yang mau kalian lakukan? Apa yang mau kalian lakukan? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita